Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang bertema pendekatan dalam kepemimpinan. Pendekatan kepemimpinan merupakan bagaimana kemampuan seorang pemimpin untuk mempengaruhi dan mengarahkan anggota timnya dan memberikan motivasi kepada anggota timnya. Di sini ada 4 poin penting yang ada dalam pendekatan kepemimpinan. Yang pertama pendekatan sifat, yang kedua pendekatan perilaku, yang ketiga pendekatan kontingensi, dan keempat pendekatan terpadu. Jadi yang pertama adalah pendekatan sifat. Pendekatan sifat ini menekankan pada karakteristik yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Jadi seorang pemimpin itu memiliki misalnya kecerdasan, tanggung jawab, dan integritas dan kemampuan komunikasi yang dimiliki oleh karakter dan sifat dari seorang pemimpin. Terus yang kedua pendekatan perilaku. Jadi pendekatan ini menekankan pada perilaku atau tindakan yang dilakukan seorang pemimpin. Nah, kemampuan perilaku ini dapat dipelajari atau dapat diamati dari seorang pemimpin, seperti kemampuan berkomunikasi, kemampuan untuk memberikan motivasi kepada anggota timnya untuk mencapai tujuan atau pekerjaan yang ingin atau target yang ingin dicapai. Terus pendekatan perilaku ini berfokus pada berorientasi pada tugas dan berorientasi pada hubungan. Nah, yang berorientasi pada tugas itu bagaimana seorang pemimpin itu lebih menekankan pada pekerjaan atau target yang ingin dicapai oleh anggota timnya. Terus yang kedua yang berorientasi pada hubungan. Nah, yang berorientasi pada hubungan ini bagaimana seorang pemimpin itu menekankan pada hubungan atau kerjasama yang dilakukan dalam anggota timnya. Terus yang kedua ada gaya kepemimpinan. Yang pertama gaya otoriter, yang kedua gaya demokratis, yang ketiga laissez-faire. Nah, yang pertama ini gaya otoritas. Nah, gaya otoritas ini kemampuan dari seorang pemimpin itu mengambil keputusan sendiri, tidak mengikuti atau pendapat dari anggota timnya. Terus yang kedua ini demokratis. Nah, gaya kepemimpinan demokratis ini menekankan pada setiap kali seorang pemimpin itu mengambil keputusan itu melibatkan anggota timnya untuk memberikan masukan atau pandangan dari setiap anggota timnya. Ya, yang ketiga ini laissez-faire ini menekankan pada pemimpin itu menekankan pada setiap anggota timnya itu bebas untuk memberikan pendapat atau pandangan. Nah, yang ketiga ini pendekatan kontingensi. Nah, pendekatan ini menyatakan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang paling baik untuk semua situasi. Efektivitas kepemimpinan bergantung pada kondisi situasi. Nah, ini menekankan pada gaya kepemimpinan seorang itu menekankan pada situasi yang dialami seorang pemimpin. Pendekatan ini menghubungkan berbagai teori kepemimpinan untuk memahami kepemimpinan secara lebih komprehensif. Nah, yang terakhir pendekatan kepemimpinan terdiri dari pendekatan sifat, pendekatan perilaku, pendekatan kontingensi, dan pendekatan terpadu. Setiap pendekatan memberikan pemahaman yang berbeda tentang bagaimana seorang pemimpin dapat mempengaruhi organisasi secara efektif.